marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami sampaikan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan juga keturunan kami. Pergunakanlah kami menjadi alat-Mu untuk ikut menyebarkan firman-Mu ke seluruh dunia, agar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang masih berada di lembah kegelapan dan kuasa maut. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku. Pembacaan firman Allah terambil dari Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah
kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 5, betapa indah harinya. Setiap janji hatiku, kembaliku baruilah, sampai kepada ajakmu, ku puji pengasihannya. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, tunjukkanlah wajah-Mu bagi kami, dan tunjukkanlah kami agar segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan, 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan,
dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 24B, Dari Lembah Sengsaraku. Dari lembah sengsaraku, ku berseru ya Tuhan. Dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan. Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Berita pengampunan dosa, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru, Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan kepada Tuhan, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 sampai 4, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku dari jiwa dan ragaku, hanya dalammu berteduh hatiku yang kau pulihkan. Kamu juga ku berikan.
saja. Kembali ke ayat 1. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4 dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa kami sembah dan puji di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu bersekutu bersama dalam ibadah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami, secara khusus di sepanjang minggu yang telah kami lalui. Tuhan, kami telah menerima berkat kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini Bapa, kami bawa sebagian dari berkat-Mu yang telah kami terima sebagai persembahan kami kepadamu.
Kami mohon sucikan kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Dan terima Bapa, berkati Tuhan agar menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Anugerahkan kepada setiap kami, setiap pelayan yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar sungguh-sungguh digunakan untuk kepentingan pelebaran kerajaan-Mu di surga, di dunia ini Tuhan. Bapa yang makasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan pintu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari lingkungan 4.
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang makna. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kita berdoa. Ketika kami ada di hadapanmu saat ini Bapa, semua karena anugerah dan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas itu semua. Dan tibalah saatnya kami mau merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Engkau berikan hikmat, Engkau urapi kami, supaya kami boleh memiliki kekuatan baru, dan melalui firman-Mu kami diperbaharui. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita terambil dari Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allahku. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Yahobu. Ada sukacita? Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa kita sudah masuk pada bulan kedua di tahun 2025 ini. Semua itu karena kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Nah, pada awal bulan Februari ini, tema minggu kepada kita adalah Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita.
Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu kita pahami apa itu bukit batu. Bukit batu adalah sebuah bukit yang dipenuhi bebatuan yang keras, yang bisa membentengi manusia dari segala serangan musuh. Bukit batu dalam masa perang itu sangat penting, apalagi pada saat itu adalah banyak pengalaman-pengalaman bangsa Israel dalam menghadapi perang. Jadi bukit batu adalah penting sebagai pelindung dan menjadi benteng pertahanan agar musuh tidak mudah menghancurkan pihak lawan. Itulah yang disebut dengan bukit batu. Bukit batu juga digambarkan sebagai simbol kekokohan, kekuatan Tuhan bagi umatnya. Ini menunjukkan Bapak Ibu pada keyakinan bahwa Tuhan sebagai sumber kekuatan dan tempat yang aman. Sekali lagi, ini adalah simbol bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan dan tempat yang aman. Bapak Ibu yang terkasih, pada dasarnya manusia itu sangat memerlukan perlindungan dan keamanan. Kenapa? Karena ada banyak ancaman, ada banyak musuh, ada banyak rongrongan yang berada di luar diri manusia. Banyak hal yang tidak bisa kita tanggung. Kita tidak bisa melawan dari segi kekuatan kita sendiri. Dan itu makanya manusia selalu memerlukan perlindungan, selalu memerlukan keamanan. Namun Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak orang di tengah-tengah dunia ini yang mencari perlindungan dengan cara-cara dunia. Ya. Jadi memang manusia itu sadar bahwa dia tidak mampu, banyak kelemahan, banyak kekurangannya, dan dia memerlukan perlindungan, dia memerlukan keamanan dari berbagai musuh. Seperti yang kita baca tadi, ada banyak orang-orang fasik, ada banyak orang-orang lalim yang hendak merongrong kehidupan umat manusia. Orang-orang fasik itulah orang-orang yang tidak mengenal, yang tidak takut kepada Tuhan, yang menindas, yang mencelakai sesama manusia. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak orang yang mencari keamanan, yang mencari perlindungan dengan cara-cara dunia. Ada yang menggantungkan perlindungan dirinya dengan harta dan jabatan dunia ini. Sering sekali kalau sudah punya harta dunia, kalau sudah punya jabatan dunia ini, apalagi kalau dia seorang pejabat tinggi atau seorang tentara yang punya senjata, maka seakan-akan itu dia sudah aman, dia sudah terlindungi dari berbagai ancaman. Ada yang berlindung dengan kekuatan sesama manusia. Misalnya mungkin ada pengawal pribadi, ada bodyguard yang selalu mengawal, yang selalu melindungi. Sama seperti presiden ya, selalu ada yang mengawalnya. Karena ada banyak musuh-musuhnya, ada banyak lawan-lawan politiknya yang suatu waktu bisa mencelakai, bisa mengancam hidupnya. Dan ada juga yang berlindung dengan cara-cara lain, dengan menggunakan ajimat, menggunakan ilmu hitam. Saya kurang tahu Bapak Ibu yang terkasih, biasanya kalau orang kita, orang Nias kalau merantau, ya,
Ya fatua lemofana ya misifo ba ya lui wa hadazi to bali fangabenia. Ya. Ba oya laser da babanua. Saudara laser da elhai. La balia fangabelera da ilobalangi. Elohim. Ya. Dan banyak lagi yang dilakukan oleh manusia untuk melindungi dirinya sendiri. Itu adalah cara-cara dunia. Dan saya mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu yang terkasih, itu tidak kekal dan itu tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Itu makanya Bapak Ibu yang terkasih, Daud saya sangat meyakini dan mengimani. Kalau kita baca tadi itu luar biasa sekali, bahwa Daud itu meyakini hanya di dalam Tuhan ada perlindungan yang sejati. Hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Sering sekali cara-cara dunia ini mengecewakan sekali. Bahkan ada istilah yang sering kita sebut ada musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Ya, kadang-kadang kita pikir kawan tapi sudah menjadi lawan. Ya. Dan itu terjadi dalam perjalanan kehidupan manusia. Dan itu juga dialami oleh Yesus sendiri kalau kita lihat Bapak Ibu. Ada 12 murid yang dia bimbing, tapi ada satu orang yang menjadi musuhnya, yang mencelakai dirinya sendiri. Demikian juga dialami oleh Daud. Kalau kita baca perjalanan Daud, ada banyak ancaman yang dialami. Bahkan anaknya sendiri menjadi musuh. Anaknya sendiri yang menjadi ancaman dalam hidupnya. Mengancam keamanan hidupnya. Yaitu anaknya Absalom. Yang hendak merebut kekuasaan bapaknya sebagai raja. Tetapi dia percaya. Dia meyakini bahwa hanya di dalam Tuhan ada perlindungan. Hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Ada keamanan. Hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Dia sudah mempercayai itu mulai sejak dia masa mudanya. Itu yang disampaikan tadi. Bahkan dia mengatakan dari kandungan ibunya. Bahwa Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, dia percaya sampai masa tuanya. Dan memang ini sebenarnya doa Daud ini ketika dia memasuki masa tua. Kalau kita baca judulnya itu adalah doa minta perlindungan di masa tua. Karena sering sekali di masa tua ini itu banyak kekhawatiran Bapak Ibu. Ya. Saya mau menyampaikan kepada kita, semua kita ini adalah calon-calon lansia. Atau ada yang tidak akan menjadi lansia di antara kita ini? Enggak ada. Ya pasti, itu sudah pasti. Karena manusia itu mengalami penuaan. Ya, tapi ketika kita memasuki masa lansia, sering sekali kalau tidak ada kesiapan di dalam diri kita, memunculkan kekhawatiran kita. Bisa ya tena iroro gerau dania. Ono guda. Ya. Ada banyak orang yang punya anak tapi justru tidak diurus orang tuanya. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Lebih menyedihkan kan sudah ada anaknya tapi tidak terurus dia. Ya. Dan itu memunculkan kekhawatiran, memunculkan bagaimana ya masa depan di masa tua saya. Dan itu juga sering sekali kita di masa tua sering muncul penyakit, muncul berbagai kelemahan-kelemahan fisik. Dan banyak yang mengejek.
Dan itu yang dialami oleh Daud ini. Tetapi dia percaya bahwa hanya di dalam Tuhan ada perlindungan. Hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Sekalipun Daud itu mempunyai segalanya. Apa yang tidak ada kepada Daud? Oh, ada semua. Soal harta dia punya. Tidak bisa kita bandingkan harta kita dengan harta Daud. Dia punya segalanya, Bapak Ibu. Soal pengawal, ada pengawal. Dia seorang raja, pasti berlapis-lapis yang namanya pengawalnya. Bapak Ibu yang terkasih, dia tidak mengandalkan itu. Dia tidak mengandalkan jabatannya, dia tidak mengandalkan pengawalnya. Dia tahu semua itu adalah tidak ada arti di hadapan Tuhan. Dan itu makanya dia berkata tadi, padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Jadi hanya ketika di dalam Tuhan kita serahkan seluruh kehidupan kita, maka di situ ada perlindungan. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah kisah. Ya, ini kisah seorang tentara. Saya sering menggunakan perumpamaan terakhir-terakhir ini karena memang cukup menarik sebenarnya kalau perumpamaan lebih dekat dalam kehidupan kita. Ini seorang tentara yang berpisah dengan kelompoknya. Ya. Lalu di dalam hutan dia tinggal sendirian, tetapi musuh mereka sedang mengejar. Dalam kepanikan, seorang tentara ini dia mencari perlindungan di dalam hutan itu. Dan akhirnya dia temukan sebuah gua atau goa di dalam hutan itu. Lalu dia masuk ke dalam itu. Dia bersembunyi di situ. Dia meyakini bahwa itu adalah bisa terlindungi dia. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ketika dia sudah masuk di dalam gua itu, muncul kekhawatirannya. Yang namanya tentara itu pasti sudah menguasai medan pertempuran. Dia tahu di mana para lawan dan musuh-musuh akan bersembunyi. Lalu muncul kekhawatiran kepada seorang tentara ini pasti saya ditemukan di sini. Dan dalam ketakutannya Bapak Ibu yang terkasih, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau memohon perlindungan. Engkau membentengi mulut gua ini, supaya para tentara musuh tidak akan menemukan saya di sini. Itu yang menjadi doa tentara ini, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu dia menunggu. Ternyata belum ada benteng untuk melindungi dan menutup mulut daripada gua itu. Lalu dia mendengar langkah-langkah para musuh tentara yang hendak akan mencari ya mereka yang bersembunyi di hutan itu. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama Bapak Ibu, ada laba-laba di dalam mulut gua itu sedang membuat rumahnya. Dia buat supaya ada di situ sarangnya, sarang laba-laba. Lalu tentara yang ada di dalam itu dia memperhatikan, ini apa ini? Ternyata Bapak Ibu yang terkasih, sampailah di situ tentara musuh itu tadi yang hendak mencari dia. Akhirnya mereka bicara, ini nggak usah lagi kamu, nggak usah kita cari di sini. Nggak ada, tidak bakal ada orang yang bersembunyi di gua ini. Kenapa? Karena ini ada sarang laba-laba. Karena biasanya kalau orang sudah masuk di dalam, maka sarang laba-laba itu akan rusak atau hancur dan tidak ada. Ya. Dan akhirnya Bapak Ibu yang terkasih,
seluruh tentara itu yang hendak mencari musuhnya, mereka pergi. Mereka mencari ke tempat yang lain. Nah Bapak Ibu yang terkasih, apa yang bisa kita maknai dari kisah ini? Dalam kekuasaan Tuhan, jaring laba-laba yang tampak rapuh itu jauh lebih kuat daripada benteng, daripada bebatuan yang keras yang hendak melindungi seorang tentara ini. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu mampu menyelamatkan nyawanya. Dan Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menunjukkan kuasanya, untuk melindungi orang yang berseru kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada pergumulan hidup kita, kalau ada beban hidup kita, lalu kita berdoa kepada Tuhan, ada banyak cara Tuhan untuk membukakan jalan. Dan sering sekali jalan yang dibukakan oleh Tuhan itu di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita. Bahkan sering sekali sepele menurut kita. Tidak ada arti menurut manusia. Tetapi itu bisa digunakan oleh Allah, bisa digunakan oleh Tuhan untuk melindungi kita, untuk membukakan jalan keluar dalam segala persoalan, segala tantangan, segala beban kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Dan terkadang apa yang diberi melampaui apa yang kita pikirkan. Ya, sungguh Tuhan tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Dalam Mazmur 91 ayat 2. Dalam hidup ini kita sering menganggap bahwa Tuhan harus menyediakan hal yang besar, yang dahsyat untuk menolong kita. Tetapi kita sering lupa bahwa Tuhan akan menggunakan hal-hal kecil untuk menunjukkan kemahakuasaannya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, ya, sekali lagi dalam kehidupan yang penuh tantangan, dalam perjalanan kehidupan kita ada ketidakpastian. Saya kurang tahu seperti apa kepastian tahun ini. Dari segi ekonomi, apakah pasti bisa semakin baik keadaan ekonomi? Kita juga tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Soal kesehatan kita, bagaimana tahun ini? Kita juga tidak tahu. Kita tidak tahu Bapak Ibu, bagaimana kesehatan kita di tahun ini. Soal kebutuhan kita juga tidak tahu. Itu sering sekali kita berhadapan dengan ketidakpastian. Jadi dalam kehidupan yang penuh tantangan dan ketidakpastian, Tuhan menjadi perlindungan yang sejati. Dan pijakan bagi kekuatan serta ketenangan dalam menghadapi rintangan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, keyakinan akan Tuhan sebagai tempat perlindungan bukan sekedar pengakuan iman, tetapi juga panggilan untuk bertindak sesuai dengan keyakinan tersebut. Saya percaya bahwa ada banyak cara Tuhan untuk menolong dan membukakan jalan dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, segala selalu berserah dalam tangan Tuhan. Mazmur ini merupakan pernyataan kepercayaan dan harapan kita kepada Tuhan sepanjang hidup kita. Sama seperti Daud yang selalu menyerahkan perjalanan kehidupannya hingga di masa tuanya. Dia sudah pengalaman, dia sudah merasakan bagaimana Tuhan selalu setia dalam perjalanan hidupnya. Sebenarnya kitanya yang tidak setia.
Kitanya yang tidak setia. Tapi Tuhan itu setia. Mazmur 71 ayat 1 sampai 6 yang baru saja kita baca dan renungkan tadi merupakan pernyataan harapan dan kepercayaan yang kuat. Hal itu hanya akan terjadi jika kita bergantung kepada Tuhan atas kebenaran firman yang telah kita dengar. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun badai terus menerpa kehidupan kita, bila kita berlindung kepadanya, aman dan tenanglah hidup kita. Jadi orang yang selalu berserah di dalam Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka dia mengalami ketenangan dalam menjalani hidupnya. Tetapi orang yang tidak menyerahkan segala perjalanan kehidupannya, tetapi dihantui dan dikuasai oleh kekhawatiran, itulah orang yang tidak tenang dalam hidupnya. Selalu dihantui oleh kekhawatiran. Bagaimana ya tahun ini? Bagaimana ya anak-anak saya di sana? Bagaimana ya masa depan anak saya? Bagaimana ya segala kebutuhan? Bagaimana bisnis saya? Kalau itu tidak kita serahkan kepada Tuhan, maka kita dihantui oleh kekhawatiran dan ketakutan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, sebesar apapun taufan dalam kehidupan, sebesar apapun gelombang melanda kita, kalau kita berlindung di bukit batu, yaitu Yesus Kristus, Dia mampu meneduhkan dan menenangkan kita. Karena itu serahkanlah semua beban dan persoalan hidup ini ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu makanya ada firman Tuhan ya dalam 1 Petrus 5 ayat 7 itu, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dialah yang memelihara engkau. Jadi Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Segala sesuatu kita harus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga dalam menjalani kehidupan kita, mengalami ketenangan, mengalami keteduhan, dan tentu kita percaya bahwa ada banyak cara Tuhan untuk menolong dan menyertai perjalanan kita. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini benar-benar menjadi kekuatan, dan sesuai dengan tema hari ini adalah menjadi benteng kehidupan kita. Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa, karena ada Tuhan yang selalu menjadi kekuatan dan perlindungan kita dalam menjalani hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ayat hafalan terambil dari Mazmur 71 ayat 3a. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Mari kita sama-sama. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sekali lagi, jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami sangat dikuatkan dengan firman yang baru saja Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Engkau menyadarkan kami bahwa dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini ada banyak ancaman, ada banyak musuh, ada banyak orang fasik yang hendak mencelakai, yang hendak merongrong kehidupan kami. Oleh karena itu kami umat-Mu terus membutuhkan perlindungan dan keamanan. Dan perlindungan dan keamanan itu hanya kami temukan di dalam Tuhan yang punya kuasa. Sama seperti Daud
dalam perjalanan hidupnya ada banyak rintangan, ada banyak musuhnya, bahkan di dalam keluarganya sendiri. Tetapi Engkaulah yang menjadi bukit batu, kekuatan dan pertahanannya. Itu juga yang kami yakini. Terima kasih Bapa di surga dalam menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Engkau yang menjadi benteng, menjadi kekuatan dan pelindung bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mendengarkan warta jemaat dari majelis. Shalom, ya Ahomu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 9 Februari 2025, pengkhotbah Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, liturgos Bapak SNK Amanota Harefa, ibadah dalam bahasa Indonesia. Para pelayan ibadah KPA dan pelayan dalam Minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta dapat kita lihat dalam warta jemaat yang telah dibagikan dalam grup lingkungan masing-masing. Warta jemaat, ibadah syukur Tahun Baru Lingkungan 4.
Diberitahukan ibadah atau PA dan syukuran Tahun Baru 2025 lingkungan 4 akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 2 Februari 2025 pukul 11.30 WIB di ruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Lili Serjalin Harefa STH diharapkan segenap anggota jemaat lingkungan 4 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Ibadah syukur Tahun Baru lingkungan 6. Diberitahukan ibadah atau PA dan syukuran Tahun Baru 2025 lingkungan 6 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 9 WIB di Taman Budaya Ruang Anyelir, Sentul, Bogor. Diharapkan segenap anggota jemaat lingkungan 6 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan kembali persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 12 WIB di lantai 3 ruang pertemuan Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat, BPPJ, utusan warga jemaat, Majelis Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta, dan Ketua Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Pemberkatan pernikahan pengumuman yang kedua. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki Giovanni Teoni Harefa, anggota Jemaat Lingkungan 5 BNKP Jakarta Resort 45, perempuan Teresia Tioman Marlina, anggota Jemaat Gereja Santo Petrus Rasul Stasi Cibitung Bekasi, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 di Gereja BNKP Jakarta Resort 45. Jadwal kunjungan pendeta BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan jadwal kunjungan pendeta BNKP Jemaat Jakarta pada hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 4 sampai dengan 6 Februari 2025 sebagai berikut. Hari Selasa, pendeta jemaat melayani di lingkungan 1 dan pendeta fungsional melayani di lingkungan 6. Hari Rabu, pendeta jemaat melayani di lingkungan 2 dan pendeta fungsional melayani di lingkungan 5. Hari Kamis, pendeta jemaat melayani di lingkungan 3 dan pendeta fungsional melayani di lingkungan 4. Diharapkan kepada para satuan Yahkeriso masing-masing lingkungan supaya menyampaikan kepada sekretariat gereja terkait tempat perkunjungan di masing-masing jemaat lingkungan. Penambahan anggota keluarga. Diberitahukan bahwa telah bertambah seorang anak perempuan di tengah keluarga Ama Ina Nairazai, warga lingkungan 2, yaitu nama ayah Satua Niha Keriso Octavianus Zai, Ibu Ameria Lase. Nama anak Naira Solomasi Zai, lahir pada tanggal 12 Desember 2024. Pemindahan kantor sekretariat gereja. Diberitahukan bahwa kantor sekretariat gereja BNKP Jakarta
telah dipindahkan dari lantai 2 ke lantai dasar gedung gereja BNKP Jakarta. Apabila ada warga jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat di lantai dasar. Pergantian sekretariat gereja. Diberitahukan bahwa Saudara Berkat Rahmat Waruwu telah mengundurkan diri sebagai sekretariat gereja BNKP Jakarta. Dan untuk kelanjutan pelayanan gereja dan kebutuhan warga jemaat, maka sekretariat sementara ditangani oleh Saudara Roni Zenrate. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 24 Januari sampai dengan 31 Januari 2025. Saldo awal 299.789 rupiah. Total penerimaan 14.690.000. Total pengeluaran 74.816.520 rupiah. Saldo akhir per 31 Januari 2025 sebesar 171.973.269 rupiah 80 sen. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini 27 Januari sampai dengan 2 Februari 2025 berjumlah 23 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam warta jemaat ini kita dapat membaca renungan harian sepanjang minggu ini untuk pagi dan malam hari. Demikian warta jemaat Yahobu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, Dia tak boleh dibawa dalam doa padanya.
benar Tuhan bahwa Engkau kawan yang setia, kawan yang sejati dalam hidup kami. Tidak ada bandingnya dengan sesama kami manusia. Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau tahu apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban hidup kami. Engkau adalah benteng yang teguh. Engkau adalah Allah yang maha besar, yang selalu menopang, yang selalu memberikan jalan keluar dalam segala persoalan hidup kami. Itu makanya kami berserah di dalam Tuhan. Kami terus menaikkan doa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa jika pada pagi ini kami umat-Mu boleh ada di hadapan Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Sekalipun kami menyadari sesungguhnya kami tidak layak menghadap Engkau, karena ada banyak dosa dan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi karena anugerah, karena belas kasih Tuhan, Engkau terus menyertai dan menerima kami sebagaimana kami ada. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami umat-Mu. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Kami hanya mohon dengan rendah hati, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur 3 hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan baru. Melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi pengharapan bagi kami. Kami tidak hidup di dalam keputusasaan. Kami tidak hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Karena Engkau adalah bukit batu, perlindungan dan pertahanan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Saya berdoa buat seluruh umat-Mu, warga jemaat PNKP Jakarta. Mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, dan para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Baik yang ada di gereja ini, maupun yang ada di rumah masing-masing, bahkan di tempat yang lain. Mulai dari lingkungan 6 sampai lingkungan 1. Tuhan berkati, Tuhan pimpin langkah mereka, berikan kekuatan, berikan sukacita, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha mereka, berkati masa depan mereka. Apapun yang mereka cita-citakan, biarlah Tuhan yang membukakan jalan. Biarlah iman mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Dan Engkaulah yang selalu memberikan semangat dan kemampuan bagi mereka dalam menjalani hari-hari mereka. Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat keluarga yang sedang berduka. Keluarga Bapak, Ama, Ina, Jeff. Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Di mana beberapa hari yang lalu mereka mengalami duka. Biarlah Engkau menguatkan mereka, memberikan penghiburan kepada mereka. Demikian juga saya berdoa buat saudara-saudari orang tua kami yang berada di dalam sakit penyakit, yang tidak bisa bersama-sama dengan kami untuk beribadah di hadapan-Mu. Kami tahan-tahan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapak Ama Devi, Bapak Ama Hans, Bapak Ama Iman. Demikian juga orang tua kami Ibunya Teddy dan Ibu Inatimo. Dan juga saya berdoa buat anak Bapak Amaina Kriswaru. Tuhan yang selalu menghampiri mereka Tuhan. Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan juga yang menjamah dan memulihkan mereka. Tuhan yang selalu memberikan iman yang kokoh. Bahwanya Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi mereka.
Demikian juga saya berdoa buat seluruh umat-Mu yang boleh merayakan ulang tahun mereka, baik ulang tahun panjang umur karena Engkau telah menambahkan usia, maupun juga ulang tahun pernikahan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong mereka, biar mereka boleh mendapatkan dan merasakan sukacita daripada Tuhan. Mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan hidup mereka selalu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, seluruh kegiatan pelayanan yang akan kami laksanakan dalam minggu ini, mulai hari ini sampai minggu depan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami semua umat-Mu, supaya kami boleh melaksanakan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh para pelayan yang akan bertugas, Tuhan juga berikan hikmat, berikan kekuatan dan kesehatan, supaya mereka boleh melakukan dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga saya berdoa buat saudara kami Yovan dan Terry, di mana pada tanggal 8 mereka akan meminta berkat dari Tuhan. Mereka akan membentuk sebuah keluarga baru. Tuhan persiapkan hati mereka Bapa, dan biarlah Tuhan yang menolong mereka. Segala persiapan-persiapan acara demi acara, biarlah Engkau campur tangan dan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan. Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat seluruh persembahan yang telah dikumpulkan, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur, persembahan minggu hari ini. Tuhan yang terima persembahan ini, Engkau jadikan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau balaskan berlipat ganda kepada umat-Mu dalam kehidupan mereka, keluarga, anak-anak mereka, pekerjaan, usaha mereka, dan apapun cita-cita dan harapan mereka. Biar boleh digunakan persembahan ini untuk mengembangkan pelayanan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, situasi dan keadaan kami pada saat ini, di mana terjadi bencana dan banjir di mana-mana. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menghibur umat-Mu. Biarlah mereka tetap percaya ada Tuhan yang selalu menopang kehidupan mereka. Bapa, inilah doa kami, seluruh para pelayan yang melayani Engkau hari ini. Tuhan juga berkati hidup mereka. Seluruh persembahan yang telah dibawa melalui pujian, Tuhan balaskan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah ini. Ketika kami pulang ke rumah masing-masing, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengantarkan kami di rumah kami dengan sukacita. Terima kasih Bapa, inilah doa kami naikkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah perlindunganmu.
Saat teduh sejenak. Amin. Yaobu. Shalom. Tuhan memberkati semua.